Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya, yang setelah Tang San bertemu dengan Yinzu dan Hailong, singkat cerita mereka pun mengadakan perbincangan ringan mengenai asal dari turbulensi ruang dan waktu. Namun siapa sangka malah terjadi pertengkaran akibat beberapa pendapat dari Raja Dewa tersebut tak sesuai dengan keinginan Tang San. Tepat ketika Tang San membentak karena Hailong dan Yinzu tidak menyetujui akan adanya pemimpin terhadap aliansi ini, tiba-tiba datang pria tinggi yang memakai pakaian serba hitam. Dia pun mengungkapkan kalau masalah ini akan diselesaikan jika pendatang baru yaitu Tang San bergabung bersama. Apanya yang pemimpin-pemimpin? Cukup berikan energi alam dewanya ke makam para dewa lalu bekerja bersama. Namun tentu saja Tang San tak terima dengan pendapat tersebut. Bukan apa-apa, perkataan tadi seolah merendahkan alam dewanya yang seakan-akan dia tidak punya pilihan. Sembari menatap mata Tang San dengan tajam, pria tersebut menambahkan kalau Tang San memang tidak punya pilihan. Jika bergabung, setidaknya alam dewa Tang San dan yang lainnya bisa selamat dari fenomena ini. Namun jika menolak, maka kemungkinan besar kalau alam dewa Tang San akan ditelan oleh lubang hitam. Mendengar kata-kata selamat, Tang San menanyakan apakah mereka punya cara untuk bertahan hidup. Namun dengan tegas pria tersebut menjawab kalau Tang San tidak memenuhi syarat untuk tahu. Jika Tang San tidak bergabung, maka ia hanya orang luar. Saat pria tersebut mengatakan itu, Tang San tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan aura dewanya. Pun dengan si pria yang tampak tak kalah menakutkan dengan aura Hailong. Melihat suasana tiba-tiba menjadi sedikit mengerikan, Yinzu buru-buru melangkah maju dan menyelesaikan pertempuran. Dia pun memperkenalkan pendatang baru yaitu Tang San yang merupakan Raja Dewa dari alam dewa Doluo, dan sosok pria tinggi tersebut bernama Lei Xiang, dewa gila yang merupakan salah satu penguasa alam dewa lain yang telah bergabung dengan aliansi makam para dewa. Mengetahui kalau Lei Xiang juga pemimpin alam dewa sama sepertinya, Tang San sedikit mengerti tujuan Yinzu mengundangnya. Namun Tang San harus mempertimbangkan berbincang dengan anggota alam dewa Doluo yang lainnya. Setelah dirinya kembali, Tang San akan memberi jawaban. Setelah bercakap-cakap, Yinzu mengingatkan supaya Tang San cepat mengambil keputusan. Tak lama muncul Sura yang memberikan minuman untuk para tamu. Tak mau menghabiskan waktu terlalu lama, Tang San berniat kembali ke alam dewa Doluo. Ditemani dengan Yinzu, terlihat mereka sudah sampai di pinggiran makam para dewa. Sebelum berpisah, Yinzu meminta maaf karena tidak bisa memberikan info lebih banyak tentang makam para dewa. Adapun terkait tentang pemimpin, Yinzu merasa kalau pemikiran Tang San benar sekali. Berdasarkan hubungan para raja dewa yang kurang harmonis, hanya dengan adanya pemimpinlah kemungkinan besar masalah ini akan diselesaikan. Untuk saat ini, Yinzu sangat mengharapkan kalau Tang San bisa secepatnya bergabung. Singkat cerita, Tang San telah sampai ke alam dewanya. Di dalam komite alam dewa, terlihat Tang San menceritakan sesuatu yang dialaminya saat di makam para dewa. Yang setelah menceritakan semuanya, Tang San bertanya apakah mau bergabung atau tidak. Sebelum menjawab, Xiao Bing balik bertanya bagaimana tentang analisis Tang San. Bagaimanapun juga, pemimpin alam dewa tersebut telah melihat secara langsung. Sembari mengerutkan kening, Tang San berkata kalau dia menemukan beberapa hal yang aneh. Pertama, saat perbincangan tadi hanya ada 3 raja dewa yang ikut rapat, namun ia tidak menemukan 3 raja dewa lainnya. Itu berarti hubungan 6 raja dewa dari beberapa planet tersebut tidaklah harmonis. Kedua, Tang San mengira kalau kekuatan para dewa lainnya sedikit lebih lemah kebanding dengan para dewa dari alam dewa Doluo. Yang hal itu dibuktikan saat mereka tak sengaja adu aura saat perbincangan tadi. Nah, di situ Tang San bisa merasakan akan kekuatan yang sangat janggal. Mendengar cerita barusan, Yu Hao bertanya apakah alam dewa Doluo bisa bergabung. Tang San
San menjawab bahwa tentu saja bisa. Terlebih, alam dewa Deluo mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh alam dewa lainnya. Fondasi alam dewa mereka telah diperkuat oleh pengorbanan Dewa Samsul dan Dewi Kehidupan. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki pilihan selain menerima atau melahap paksa alam dewa Deluo. Tentunya melahap paksa alam dewa lain akan mendapatkan resiko yang sangat besar. Namun berdasarkan kemampuan 6 Raja Dewa, pasti mereka mempunyai jalan keluar. Maka dari itu, dalam kondisi seperti ini, Tang San harus mencoba bergabung. Setelah panjang lebar bercerita, Tang San menyuruh semua dewa kelas 1 untuk bergabung. Sementara dewa yang lainnya ditugaskan untuk menjaga kestabilan dipimpin oleh Tang San. Pemindahan alam dewa pun tak terhindarkan. Sementara di alam dewa Yinzu, terlihat dia sedang bercerita dengan istrinya yaitu perihal Tang San yang sama sekali di luar dugaan. Tang San terlihat berbeda dengan Raja Dewa pada umumnya. Dia sangat tenang dan yang paling membagongkan ialah pria tersebut adalah sosok yang sulit diatur. Namun kabar baiknya, Yinzu sangat yakin kalau Tang San pasti akan bergabung karena jika tidak maka bisa dipastikan kalau alam dewa Tang San akan ditelan oleh lubang hitam. Sejenak kita tinggalkan Yinzu di mana Sin berpindah dengan diperlihatkan alam dewa lain bernama alam dewa cahaya. Perkenalkan, dia bernama Gong Wei, Raja Dewa Cahaya yang merupakan pemimpin bagi alam dewanya, dan dia bernama Muzi yang merupakan istri dari Gong Wei. Dengan tongkat cahayanya, terlihat Gong Wei sedang menstabilkan fondasi makam para dewa. Namun tiba-tiba terdengar suara Muzi yang menyuruh suaminya tersebut untuk beristirahat. Ternyata Gong Wei sudah lama melakukan ini tanpa beristirahat. Gong Wei pun menjawab kalau dia sama sekali tidak merasakan kelelahan. Meskipun dirinya telah banyak menghabiskan kekuatan dewa, namun yang terpenting makam para dewa bisa stabil. Ketika Gong Wei sedang menstabilkan makam para dewa, dia samar-samar merasakan akan kekuatan yang tidak familiar. Muzi pun menjawab kalau sebelumnya ada dewa yang berkunjung karena diundang oleh Yinzu. Namun Muzi merasakan kalau sepertinya pendatang baru tersebut sangatlah lemah. Waduh, sepertinya Muzi tidak bisa menilai siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Baik lemah ataupun kuat, Gong Wei sangat mengharapkan supaya Tang San secepatnya bergabung, karena walau bagaimanapun juga dengan adanya tambahan energi dari alam dewa lain, peluang mereka untuk selamat dari lubang hitam menjadi semakin bertambah. Sementara Gong Wei berniat berkunjung ke tempat Yinzu, Sin dialihkan lagi ke Tang San dan kawan-kawan yang nampak menyumbang kekuatan mereka. Dibantu dengan dewa lainnya, Tang San mengangkat tangannya sehingga keluar aura yang begitu mengerikan yang bahkan memancar hingga keluar dari alam dewa. Sebelum sampai ke makam para dewa, Tang San merasakan ada yang aneh di tempat tersebut. Untuk itu, Tang San mengingatkan supaya para dewa lainnya menyembunyikan kekuatan mereka dengan tujuan menghindari hal yang seharusnya tidak terjadi. Sementara di sisi lain, terlihat 6 Raja Dewa lainnya berkumpul menunggu kedatangan Tang San. Sembari mengangkat tangannya, Gong Wei berusaha menarik alam dewa Tang San dengan maksud menyambut kedatangan mereka. Namun tak disangka malah terjadi hal yang membagongkan di saat alam dewa Deluo mengambil kekuatan makam para dewa. Yang setelah Yinzu melihat kejadian tersebut, seketika dirinya nampak tertegun seolah tak percaya. Bagaimana mungkin alam dewa yang sempat mereka remehkan namun jauh lebih kuat kebanding dengan alam dewa yang lainnya. Dijelaskan kalau umur alam dewa Deluo jauh lebih tua kebanding dengan 6 alam dewa yang lainnya. Tak hanya itu, fondasi alam dewa Deluo sangat kuat bahkan tak mampu mereka bayangkan. Yang padahal sebelum terjadinya turbulensi, alam dewa Deluo telah 2 kali diserang oleh dewa naga. Di sisi lain, Dewa Samsul menarik kembali akan kekuatan pikiran. Jika semuanya tidak terjadi, maka 6 alam dewa tersebut hanyalah sebatas debu kecil bagi alam dewa Deluo. Menyadari alam dewa yang katanya pendatang baru tidaklah sederhana, Gong Wei hanya bisa menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Yang setelah alam dewa Deluo hampir sampai ke makam
makam para dewa. Tang San dan yang lainnya pun langsung menyumbangkan energi alam dewa mereka, sehingga Gong Wei dan kawan-kawan yang melihat akan hal itu, mereka nampak sedikit lega karena mengira kalau Tang San dan yang lainnya benar-benar tulus untuk bergabung. Sesampainya di hadapan makam para dewa, Tang San pun mengeluarkan cincin dewanya yang berputar-putar di belakangnya. Melihat aura pria tersebut, Gong Wei menatap tajam sembari melihat artefak super di tangan Dewa Laut. Dia pun berpikir kalau Tang San adalah harapan yang tepat untuk keluar dari lubang hitam. Di antara 5 raja dewa lainnya, Gong Wei adalah raja dewa yang paling dingin, punya wibawa, dan dihormati oleh teman-temannya. Namun setelah melihat Tang San, Gong Wei nampak seperti tak biasanya, di mana dirinya langsung menyapa Tang San sembari memperkenalkan diri. Berdasarkan sifat Hailong yang satset, dia langsung menyuruh Tang San untuk menepati janjinya, yaitu dengan membantu mereka menjadikan alam dewa Tang San yang ke-7 dengan tujuan memperkuat formasi makam para dewa. Sebenarnya Tang San dengan senang hati setuju, namun sebagai pendatang baru, sudah semestinya dia bertanya terkait rencana yang akan dilakukan. Mendengar itu, Hailong mengejek Tang San dengan bertanya apakah Tang San menyesal bergabung dengan mereka. Melihat sikap arogan Hailong yang sudah melampaui batas, Gong Wei menegaskan bahwa jangan berkata seperti itu. Terlebih, Tang San berhak tahu atas rencana mereka. Untuk itu, Gong Wei mempersilahkan Tang San bertanya. Selagi masih seputar makam para dewa, maka ia akan menjawab. Dengan tegas, Tang San bertanya terkait peluang untuk bisa selamat. Gong Wei menjawab kalau alam semesta berasal dari ledakan dan tabrakan yang hebat, dan setelah meneliti lebih dalam, Gong Wei berniat akan melakukan hal yang sama, yaitu menabrak alam dewa. Memang terdengar agak mengerikan, namun apa boleh buat, jika tidak dilakukan, maka mereka akan hancur dengan perlahan di dalam lubang hitam. Namun jika dilakukan, maka setidaknya mungkin saja akan berhasil. Nah, yang jadi masalah ialah resiko membuat ledakan dengan menabrak alam dewa sangat besar. Jika mereka gagal, maka sama saja menyerahkan semua nyawa para dewa. Sebelum Tang San bergabung, Gong Wei memiliki 30% keyakinan. Namun jika Tang San sepenuhnya bergabung, maka tingkat keyakinannya bertambah menjadi 40%. Menyadari tatapan Tang San penuh akan keraguan, Hailong memperkenalkan 2 raja dewa lainnya yang merupakan pemimpin dari alam dewa yang berbeda. Dia bernama Tian Hen yang merupakan kaisar surga, dan dia bernama Ahdai yang merupakan raja dewa kematian. Oh ya teman-teman, 6 raja dewa tersebut adalah MC dari novel karya Mas Tangjia Sanshou ya. Nah, kebetulan mereka saling bertemu di Shaolin 3.5. Nanti pokoknya serulah. Jadi novel Tangjia Sanshou ini banyak banget teman-teman. Namun yang terkenal bangetnya cuman Shaolin dan Tos. Ya mentok-mentok yang MC-nya Rong Niambing itulah. Tahu gak kalian? Gitu. Saya Warun pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.